Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat UMV, kembali lagi Ayani nih, ya kan, hadir bersama sahabat UMV di podcast Membuka Mata Hati. Tentunya hari ini Ayani ditemani oleh partner yang setia gitu kan. Di samping saya nih sudah ada Teh Wiwin Widaningsi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis nih. Iya, Kamis manis ya. Semangat gak? Semangat atuh. Harus dong ya. Iya dong. Harus semangat di Kamis manis ini. Iya. Karena kita mau ngobrolin sesuatu yang bikin semangat juga ya. Iya betul. Bikin semangat juga, jadi inspirasi juga ya Teh ya, buat teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang bagaimana caranya menjadi elegan. Elegan gitu ya. Iya. Nah itu gimana tuh Teh? Kalau cara kita untuk menjadi elegan tuh seperti apa? Jadi manusia atau orang yang elegan itu tidak hanya perempuan. Kan kebanyakan perempuan tuh pingin dilihat pingin terlihat elegan ya Teh, pingin terlihat berwibawa. Tapi sebetulnya laki-laki pun sama Teh. Gitu. Pingin terlihatnya elegan juga sama orang lain. Nah tapi seseorang yang elegan ini bukan karena kekayaannya dia, bukan karena status sosialnya, bukan karena pendidikan yang tinggi, ataupun karena dia terkenal, atau misalnya karena pakai mobil mewah nih, pakai tas yang branded yang harganya 500 juta misalkan. 500 juta. Atau misalnya makan di restoran mahal nih, misalnya yang paling mahal gitu. Nah, elegan itu tidak dilihat dari hal-hal seperti itu Teh. Seperti apa tuh Teh kalau kita tahu orang itu elegan atau tidak? Jadi elegan itu bukan dari apa yang kita pakai, bukan bukan dari apa yang kita makan misalkan yang termahal, tidak, tapi dilihat dari mindsetnya orang tersebut gitu Teh, dari pemikiran orang tersebut, gimana seseorang itu terlihat elegan gitu Teh, karena dari pikiran itu akan melahirkan kata-kata Teh. Nah dari kata-kata itu tuh akan melahirkan tindakan. Setelah dia berkata, awalnya berpikir nih, kemudian berkata. Nah dari kata-kata itu akan melahirkan akan melahirkan tindakan. Nah dari tindakan itu akan melahirkan karakter. Atau dari karakter itu sebelum karakter itu akan melahirkan kebiasaan. Nah kebiasaan itu tuh Teh kalau misalnya dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter atau membentuk karakter gitu. Jadi awalnya dari pemikiran dia dulu deh. Dari pemikiran dia dulu kemudian akan membentuk karakter. Nah karakter tersebut akan menjadi penentu nih Teh, dia positif atau negatif gitu. Oke, berarti bukan dilihat dari seberapa fashionable orang itu gitu ya, bukan seberapa wah dan mewah gitu ya gaya hidupnya gitu, lifestyle-nya, makanannya, tapi dari mindset orang itu. Betul. Oke. Jadi dari menarik nih. Jadi dari pikiran itu
akan melahirkan kata-kata, kemudian akan melahirkan tindakan, dan dari tindakan itu akan melahirkan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan melahirkan karakter. Karakter itu teh nantinya akan menentukan orang tersebut menjadi elegan atau tidak, dan positif atau tidak gitu. Oke, pemikiran, kata-kata, kebiasaan dan karakter. Betul. Oke, ini kayak pohon faktor ya. Saling berantai. Iya, saling berantai. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi seseorang yang elegan itu berarti harus diolah dulu nih ya kan, pola pikirnya, mindsetnya gitu kan harus dirubah dulu gitu, menjadi mindset yang positif. Karena kalau sudah mindsetnya positif, otomatis kata-katanya positif, kebiasaannya positif, dan karakternya juga positif. Iya, dan gitu. Apa yang dia lakukan juga dia akan bertindak secara positif juga gitu teh. Oke, ada lagi teh? Nah, ini yang pertama, poinnya itu ada 2 teh. Yang pertama, dia bisa menjaga ucapannya teh. Dia bisa menjaga ucapannya, di mana saatnya dia berbicara, dia tahu di mana saatnya diam gitu, di mana saatnya untuk melakukan teguran, di mana saatnya untuk misalnya melakukan evaluasi terhadap orang lain gitu. Dan dia punya cara tersendiri, yaitu caranya dengan tidak merendahkan orang lain, tidak membuat orang lain rendah dengan meninggikan diri sendiri gitu teh. Jadi dia tidak orang yang elegan itu dia tidak akan pernah merendahkan orang lain sehingga menjadi dirinya tinggi gitu teh. Oke, jadi untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu ya, tidak dengan merendahkan orang lain gitu kan, tapi ada istilahnya ingin menjadi tinggilah kamu dengan tidak merendahkan orang lain gitu kan, besarlah kamu dengan tidak mengecilkan orang lain, seperti itu. Betul. Jadi dilihat dari ucapannya, dengan tidak berkata-kata kotor misalkan, atau dengan tidak kebun binatang dibawa-bawa misalkan. Iya, itu bahasanya sering kali tuh teh, seliweran gitu kan di beranda-beranda FYP di itu tuh di media sosial gitu, sering banget tuh orang anak-anak muda biasanya ya, itu katanya bahasa gaul katanya gitu. Padahal kan tidak begitu ya teh. Padahal Orang yang begitu. elegan itu tidak seperti itu. Jadi dia lebih teratur gitu, tidak akan pernah mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, apalagi sampai jadi penghuni kebun binatang ya teh. Tidak. Jadi semua nama binatang keluar gitu ya. Iya, tidak seperti itu kalau orang yang elegan ini. Terus kemudian yang terakhir, dia bisa menjaga sikapnya teh. Jadi menjaga sikap. Dia bisa menjaga sikap ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak marah yang tidak terkontrol gitu, tidak marah yang berlebihan gitu ya. Dia tidak marah dengan berlebihan gitu. Jadi ada saatnya menahan marah itu mungkin lebih ke diam dulu sejenak untuk berpikir. Jadi sebelum difikirkan dulu, sebelum dilakukan. Jadi sebelum dikatakan, dilakukan tuh difikirkan dulu gitu. Saya mau melakukan ini nih, apa nih impactnya atau akibatnya apa nih dari apa yang saya lakukan, dari apa yang saya katakan misalkan kayak gitu teh. Jadi sebelum dia bertindak itu difikirkan dulu, dan sebelum berkata juga sama. Difikirkan dulu baru berkata dan bertindak begitu teh. Kalau untuk ciri-ciri orang yang elegan itu seperti itu. Oke, itu dari anak-anak dari poin pertama itu ya. Ada poin keduanya? Itu poin keduanya teh. Jadi yang pertama tadi ucapan, yang kedua keduanya sikap. adalah sikap. Betul. Oke, dua ini nih yang kadang ada orang yang terlalu mengunggulkan ucapannya, tapi sikapnya masih kurang gitu kan. Ada yang sudah sikapnya tuh bagus, tapi lisannya yang masih kurang. Betul. Nah, jadi kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting, dan untuk menjadi seseorang yang elegan itu maka harus mengunggulkan dua-duanya nih teh, harus seimbang antara lisan dan sikap. Gitu. Betul. Kan ada peribahasanya teh. Apa itu? Kalau kita berkatanya sembarangan gitu kan ada mulutmu harimaumu. Jadi kalau misalnya ya berbicara yang tidak dijaga gitu kan, tidak dikontrol, tidak difikirkan dulu gitu kan sebelum berucap, sebelum berbicara, maka nanti akan ada imbas gitu kan yang dirasakan. Atau mungkin teman-teman yang biasanya tidak bisa
mendengar atau tidak terbiasa gitu ya mendengar kata-kata yang kasar atau apa, mungkin ada yang menjauh gitu ya. Kenapa sih kok dia ngomongnya seperti itu? Aneh gitu banget kan? gitu ya. Aneh banget gitu. Makanya untuk menjadi seseorang yang elegan itu yaitu kita harus menjaga lisan Sikap dan ucapan. sikap. Betul. Oke. Dan intinya kita jangan pernah membuka aib diri sendiri ya teh, apalagi membuka aib orang lain, nauzubillah, jangan. Kan sekarang lagi musim ya teh, oh saya selingkuh dengan si A, oh saya menjadi orang ketiga di hubungan si Anu dan si Anu. Sekarang tuh malah dipublish ya teh, seolah-olah bangga gitu dengan apa yang dia lakukan. Astagfirullah ya. Jadi Kan seperti masih apa banyak, ya? sekarang Seperti tuh lagi pencapaian mungkin ya. Iya. Padahal itu suatu aib, sedangkan iya. Allah sendiri sudah nutupi aib setiap hambanya Iya, gitu ya kan. ini malah malah dibuka-buka. malah dibuka-buka secara sendiri Malah gitu pingin kan. viral ya teh, nauzubillah. Nauzubillah Jangan ya. sampailah seperti itu. Jangan Ya, teh. sampai ya teman-teman kita seperti itu. Maka dari itu kita untuk menjadi seseorang yang elegan itu harus bisa yang tadi seperti Teh Win jelaskan, mengontrol lisan, mengontrol sikap, Iya, dan betul. juga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu difikirkan dulu sebelum melakukan gitu kan. Karena agar apa? Yang namanya kita kalau misalnya ingin melakukan segala sesuatu, kalau dipikirkan dulu tuh ya Teh, pasti nanti melihat tuh apa nih dampak negatifnya, apa nih Iya, dampak positifnya betul. dari apa yang saya lakukan gitu. Jadi pikirkan, katakan, lakukan gitu ya teh? Iya, pikirkan, katakan, lakukan. Tuh. Oke, sip. Nah itu doang Teh. Oke, mungkin itu aja teh. Insya Allah di season berikutnya akan ada lagi topik yang lainnya. Oke, terima kasih ya Teteh. Ya, sama-sama. Ini obrolan-obrolan seperti ini tuh ringan-ringan tapi benar-benar ini Iya. tuh menginspirasi sekali gitu ya. Insya Allah buat teman-teman semua, buat kita juga di sini gitu kan. Semoga next kita bisa ngobrol lagi ya Teh ya. Iya, insya Di Allah. podcast berikutnya. Iya, Dan betul. teman-teman semuanya tetap stay tune di channel kita Al-Quran Al-Quran Braille Braille Official. Official. Jangan lupa apa Teh? Untuk like, comment, share, dan subscribe juga untuk tetap semangat berpikir positif dan lakukan yang terbaik. Sip, itu Gitu. quotes dari Teh Wiwin ya. Sip, iya, betul. Oke. Saya Ayani, Saya Wiwin Widaningsi. mohon pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim.